Selamat pagi atau siang Bapak dan Ibu, serta permisa sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video kami. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi mobile Savora, eee, yang, sebuah aplikasi, warung digital untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan bahan makanan segar berdasarkan resep makanan. Di sepanjang, video ini kami akan menjelaskan struktur, dari database, arsitektur, kode, dan, di Android, serta demonstrasi jalan aplikasinya. Jadi langsung kita mulai aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Pratama dengan akhiran NIM 076. Di sini sebagai moderator, selanjutnya, misalkan Hairul. Perkenalkan, nama saya Hairul Rahmanulayadin dengan akhiran NIM 0809. Bisa dilanjutkan Selanjutnya oleh bisa Reva. Reva, Perkenalkan nama saya Reva Jaya Pangesti dengan akhiran NIM 066. selanjutnya bisa Nazar. Perkenalkan nama saya Najar Muhammad Peki Padilla dengan akhiran NIM 063. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan kuliner Nusantara yang sangat beragam. Namun masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang belum mengenal berbagai masakan khas daerah. Kurangnya edukasi serta anggapan bahwa pangan lokal kurang menarik dan praktis menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, bahan masakan khas daerah seperti andaliman, kluwek, dan bunga kecombrang juga sulit diperoleh di luar daerah asalnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Savora dikembangkan sebagai aplikasi Android yang memperkenalkan resep masakan khas Indonesia, sekaligus memudahkan pengguna membeli bahan-bahan masakan melalui satu platform dengan metode pembayaran yang mudah dan aman. Savora hadir sebagai jembatan untuk melestarikan sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Selanjutnya, di Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami membuat solusi melalui aplikasi Savora. Apa itu Savora? Savora adalah aplikasi Android yang dirancang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara dari berbagai penjuru Indonesia, sekaligus menyediakan kemudahan berbelanja bahan-bahan masakan yang dibutuhkan dalam satu platform. Melalui Savora, pengguna dapat menjelajahi berbagai resep masakan khas daerah, mulai dari masakan Padang hingga Sulawesi, lengkap dengan informasi bahan, takaran, dan langkah memasak yang terstruktur. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana menyediakan platform yang tidak hanya menampilkan resep, tetapi juga secara khusus memperkenalkan kekayaan masakan khas daerah dari seluruh Indonesia kepada masyarakat luas. Yang kedua, bagaimana mengatasi keterbatasan aplikasi resep yang ada dengan mengintegrasikan fitur pembelian bahan masakan secara langsung dalam satu platform. Yang terakhir, bagaimana membangun sistem transaksi yang aman dan mendukung berbagai metode pembayaran agar pengguna dapat berbelanja bahan masakan dengan mudah dan fleksibel. Lalu, untuk tujuan masalahnya, yang pertama yaitu membangun platform yang memperkenalkan ragam masakan khas daerah Nusantara, dilengkapi dengan informasi bahan dan langkah memasak, sehingga pengguna dapat mengenal kekayaan kuliner Indonesia yang belum mereka ketahui. Yang kedua, mengintegrasikan fitur resep dan fitur belanja bahan masakan dalam satu aplikasi sehingga pengguna tidak perlu lagi berpindah platform untuk mendapatkan resep sekaligus bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang terakhir, mengimplementasikan sistem pembayaran yang aman dan fleksibel melalui integrasi Mitrans dan dukungan berbagai metode pembayaran seperti e-wallet dan transfer bank. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk fitur utama sendiri pada aplikasi ini, yang pertama adalah ada toko bahan makanan. Sephora menyediakan daftar produk bahan makanan yang dapat dibeli pengguna, lengkap dengan informasi nama produk, kategori, harga, stok, satuan, dan gambar. Lalu kategori produk. Produk bahan makanan dikelompokkan berdasarkan kategori agar pengguna lebih mudah mencari bahan yang dibutuhkan untuk memasak. Lalu fitur beli bahan.
Pengguna dapat menekan tombol beli bahan pada halaman detail resep untuk memasukkan bahan-bahan resep ke dalam keranjang secara langsung. Lalu, integrasi resep dan toko, di mana bahan pada resep dapat dihubungkan dengan produk yang tersedia di toko, sehingga pengguna tidak perlu mencari bahan satu persatu secara manual. Selanjutnya, keranjang otomatis. Setelah tombol beli bahan digunakan, bahan yang tersedia akan langsung masuk ke keranjang dan siap dilanjutkan ke proses checkout. Lalu terakhir, keunggulan utama Sephora. Fitur ini menggabungkan pencarian resep dan pembelian bahan dalam satu aplikasi, sehingga pengguna dapat lebih mudah mencoba masakan Nusantara. Selanjutnya, teknologi yang digunakan di aplikasi Sephora, yang pertama Kotlin yang merupakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan aplikasi Android ini. Lalu Jet Compose plus Material 3 di mana digunakan untuk membangun tampilan aplikasi agar modern, responsif, dan kreatif. Lalu Navigating Compose digunakan untuk mengatur pemindahan antar halaman. Lalu Supabase atau SQL digunakan sebagai backend dan database utama untuk menyimpan data pengguna. Lalu View Model digunakan sebagai eh, pengelolaan state aplikasi dan memisahkan logika dan tampilan. Lalu Supabase Auth itu digunakan untuk fitur autentikasi seperti login, register, dan Google Auth. Lalu ada Mitrans, ini digunakan untuk memproses pembayaran secara online melalui berbagai metode pembayaran digital. Lalu ada Coil, ini digunakan untuk menampilkan gambar URL. Lalu ada Kitor Client, di mana ini sebagai HTTP client yang mendukung komunikasi aplikasi dengan layanan backend. Terakhir ada MVVM arsitektur. Digunakan, eh, digunakan agar struktur aplikasi lebih rapi dengan memisahkan antara view, view model, repository, dan data source. Selanjutnya, lalu software ini memiliki arsitektur database yang di mana terdapat 13 tabel yang saling berrelasi untuk mendukung seluruh fitur aplikasi. Dapat Anda lihat pada gambar di samping ini. Ini merupakan struktur database pada aplikasi kita. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan di sini akan mendemonstrasikan untuk program kita. Pertama di sini akan muncul splash screen yang bertulisan Sephora Warung Digital. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada login screen yang dimana user bisa menginputkan email dan kata sandi, dan apabila user belum mempunyai akun, kita bisa mendaftar di sini. Ada nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Namun kita di sini akan langsung memakai akun Google untuk login. Oke. Ketika sudah menginputkan email, maka di sini akan terlihat untuk halaman utama landing page-nya ada rekomendasi untuk resep makanan dan ada juga bahan-bahan pilihan segar lainnya. Nah, untuk di sini ada screen resep yang dimana untuk ketika kita mengklik resep yang kita inginkan, maka akan ada bahan-bahan dan langkah-langkah tentang resep masakan yang Anda pilih. Jadi untuk bahan-bahan ini sendiri itu sudah ditakarkan atau disesuaikan dengan resepnya. Jadi user hanya tinggal membeli bahannya saja lalu memasak sesuai dengan langkah-langkah yang telah disediakan. User akan bisa membeli bahan tersebut, lalu untuk bahan ini akan masuk ke dalam keranjang. Nah, untuk keranjangnya sendiri di sini langsung bisa ditampilkan untuk harga-harganya. Nah, selanjutnya di sini ada bahan juga
Jadi selain user bisa membeli resep bahan-bahan makanannya, user juga bisa langsung membeli bahan-bahannya yang sudah ada di aplikasi ini. Ini untuk tampilan profilnya, untuk riwayat pesanan, resep tersimpan, alamat saya. Coba kita ke alamat saya. Nah, di sini ada alamat. Karena di sini belum ada alamat, kita tambahkan dulu. Sekarang nama saya. Jadikan alamat utama. Oke, untuk alamatnya di sini sudah aktif. Maka dari itu kita langsung bisa memesan yang sudah kita keranjangkan tadi. Untuk pembayarannya bisa lewat GoPay, OPPO, Dana, ShopeePay itu untuk e-wallet, bisa QRIS juga, transfer bank, BCA, Mandiri, BNI. Untuk saat ini kita akan mencobakan bayar memakai Dana. Nah, jadi setelah di sini Dana akan muncul eh, pembayarannya, langsung kita bayar di sini. Nah, lalu kita kembali ke aplikasi. Nah, pembayaran sudah berhasil. Jadi setelah pembayaran berhasil, maka untuk pesanan akan bisa dilihat di riwayat pesanan untuk detail pembayarannya. Untuk resep tersimpannya kita bisa menyimpan resep favorit kita. Misalkan kita mau menyimpan resep soto ayam Lamongan. Langsung saja kita klik icon yang ada di sini, maka resep pun akan langsung tersimpan di sini. Selanjutnya untuk job desk yang pertama dipersilakan untuk Hairul untuk menjelaskan. Oke. Untuk di sini saya pertama-tama yaitu di bagian setup dan konfigurasi. Boleh ke build Gradle KTS yang ada di dalam itu ya, yang di atasnya. Banyak itu, satunya lagi. Di bawah, ke bawah. Nah itu tuh. Oke. Di sini saya mengaktifkan 3 plugin utama, yaitu pertama, boleh ke bawah terlebih dahulu. Nah, udah. Yaitu eh, Android application, Kotlin Compose untuk UI, dan ada Kotlin Serialization untuk parsing JSON dari Supabase. Di sini untuk keamanan API, saya tidak menyimpan URL atau key Supabase langsung di dalam kode karena berbahaya. Jika dilihat orang lain, sebagai gantinya saya baca dari file local property. Boleh langsung ke local property. Di sini local property yang tidak diikuti upload ke GitHub, kemudian nanti nilainya dimasukkan ke config lewat with config field. Jadi code kita cukup tulis di with config dot supabase URL. Lalu selanjutnya saya juga membuat supabase client. Boleh langsung ke folder remote. Folder remote. Itu folder remote di bawahnya navigation yang supabase client. Nah, di sini supervised client itu adalah titik koneksi tunggal ke backend-nya. Saya deklarasikan sebagai top level call sehingga dibuat sekali dan bisa diakses dari seluruh aplikasi. Nah, yang penting di sini adalah configuration out dengan SIM, Sampora dan post login callback. Dan yang lagi print Sampora login callback yang dipakai untuk go out untuk mengembalikan pengguna ke aplikasi login lewat browser. Lalu selanjutnya ada di main activity di bawah ke bawah
Nah itu main activity. Di sini di main activity ada 3 hal utama. Pertama, saya konfigurasikan status bar dan navigation bar menjadi hitam agar tampilan lebih imersif. Kedua, saya panggil supervisor handle di dua tempat di red dan di untuk menangkap callback dari Google Ops. Ketiga, saya inisiasi controller dan serahkan ke controller ke navigation yang membuka seluruh sistem navigasi. Boleh langsung ke app navigation yang ada di navigation, folder navigation. Itu di yang app navigation. Jadi saya mengumpulkan semua layar navigation compose, saya buat checkbox yang menyimpan semua nama root sebagai konstanta untuk menjaga kesalahan typo karena tidak ada struktur yang tercecer di berbagai file. Lalu beberapa pola navigasi yang saya terapkan dari space platform, saya pakai pop-up to inclusive sebagai tool agar space dihapus dari backstack sehingga pengguna tidak kembali ke sana. Supaya detail resep ID diambil dari unit dan diteruskan ke screen untuk pegang sukses metode pembayaran dengan nilai out karena bisa praktisi. Oke, langsung saja ke fiturnya resep. Bagian resep repository profit ya ada di folder repository. Sini resep repository itu mengenal semua komunikasi dengan tabel. Jadi tabel resep di database function balikan tipe result sehingga kemudian bisa melakukan sukses dan gagalnya dengan apa. Kita resep hanya mengambil resep yang sudah dipublish tentang kategori opsional. Resep ingredient dan kita resep langsung mengurutkan hasil berdasarkan sort order dari cari saya pakai operator if like yang mencari tanpa menggunakan huruf besar kecil. Langsung saja kita ke resep detail view model. Ya ada di resep detail view model, ada di folder view model di bawah. Ini saya menghadapi menggunakan data tabel resep hanya menyimpan ID, bukan data resep. Jadi saya mendapatkan ID dulu. Lalu ambil detail tiap resep secara paralel menggunakan asynchronous dan await all, sehingga hasilnya filter dan filter notebook untuk membangun resep yang gagal dimuat. Filter kategori bekerja secara lokal tanpa request ke servernya. Oke, itulah dari sesingkatnya dari saya. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk saya sendiri di sini bagian dari database. Untuk database-nya sendiri di sini memakai Supabase. eh yang pertama dilakukan itu merancang struktur seperti user, receipt, produk, dan sebagainya. Jadi lengkap dengan relasi antar tabel agar pengguna bisa membeli bahan makanan segar langsung dari halaman resepnya. Untuk awalnya di sini kita akan memasukkan data resep yang ada di resip. Nah, di sini kita memasukkan data-data resepnya seperti rendang sapi Minang, soto ayam, gado-gado Jakarta, rawon dan sebagainya. Nah, setelah itu kita menghubungkan data mentah dari database agar bisa dikenali oleh Android Studio itu memakai API key. API key-nya saya simpan di local properties. Ini untuk Supabase key-nya dan Supabase URL. Oke, selanjutnya saya juga di sini eh bekerja di bagian home screen. Untuk home screen sendiri di sini tentunya akan membangun halaman utama sebagai etalase aplikasi utama yang saat pertama kali dibuka perangkat. Jadi di sini saya membuat tampilan UI yang menggunakan Jetpack Compose yang mencakup informasi alamat pengiriman pengguna, bilah pencarian resep, pilihan kategori masak, serta daftar rekomendasi resep dan bahan segar. Untuk
selain home screen pun ada yang namanya home view model, yang dimana itu pun sangat berkaitan untuk kodenya. Selanjutnya untuk saya juga di sini bekerja di fitur toko dan belanja, yang dimana itu tuh ada di produk repository. Untuk produk repository sendiri, dia tidak bekerja sendirian, yang mana nanti akan terhubung tuh dengan eh, store store view model yang ada di sini, store screen, lalu dengan produk cart. Jadi saya di situ tuh membuat ekosistem halaman toko bahan makanan yang itu secara digital dari awal sampai akhir gitu. Nah, untuk itu tuh kayak gimana? Jadi biar bisa membangun jembatan komunikasi khusus untuk mengambil data ke katalog produk, dan kategorinya tuh dari database yang tadinya ada di Supabase. Jadi berdasarkan dari filter tertentu nanti, karena bakal dicari atau difilter. Nah, untuk itu lalu aku di sini juga saya membuat kartu produk yang dipakai untuk memuat gambar produk yang dari di internet. Untuk selanjutnya dipersilakan pada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini bagian saya yaitu repository dan view model authentication. Di sini tuh membuat logika autentikasi pengguna di out repository, out di repository. Jadi di sini out repository itu eh, bakalan menghubungkan aplikasinya dengan Supabase buat menjalankan seluruh proses autentikasi. Seperti misalnya login, registrasi, logout, dan pengelolaan data pengguna. Lalu selanjutnya ada out view model. Di bagian view model, out view model ini tugasnya menghubungkan tampilan UI dengan repositori tadi yang mengatur alur autentikasi seperti mengelola status login, loading, pesan errornya, sehingga tampilan dapat diperbarui secara otomatis sesuai hasil dari autentikasinya. Lalu selanjutnya di screen authentication ini bertujuan untuk membuat UI autentikasi yang digunakan pengguna saat pertama kali membuka aplikasi. Fitur halaman yang dibuat di screen authentication ini meliputi yang pertama ada splash screen. Splash screen ini halaman pembuka yang ada di demo fitur yang menampilkan logo. Lalu ada login screen sebagai halaman untuk masuk ke aplikasi menggunakan email dan password atau bisa login langsung dengan Google. Lalu ada register screen. Register screen ini sebagai halaman pendaftaran akun baru. Lalu seluruh screen ini nantinya dihubungkan dengan OutView model sehingga setiap aksi pengguna akan diproses oleh sistem autentikasi. Setelah berhasil login, akan diarahkan secara otomatis ke halaman yang sesuai berdasarkan status login pengguna. Eh, Lalu selanjutnya itu ada repository dan view model profile. Di sini itu mengembangkan fitur pengelolaan profil pengguna agar data pengguna bisa disimpan, ditampilkan, dan diperbarui. Fitur yang ada di sini yaitu pertama user repository, ke, ya, di user repository ini eh, sebagai penghubung antara aplikasi dan database Supabase untuk mengambil serta memperbarui data profil pengguna. Lalu ada profile view model.
mengatur logika pengambilan dan perubahan data profil. Lalu address view model untuk mengelola data alamat pengguna yang digunakan pada proses pengiriman, sehingga pengguna dapat melihat informasi profil, memperbarui data pribadi, serta mengelola alamat yang tersimpan di akun mereka. Yang terakhir yaitu screen profile. Di sini membuat halaman-halaman profil pengguna menjadi pusat informasi akun pada aplikasi Sephora. Halaman yang dibuat di sini mencakup ada profile screen. Di profile screen ini eh, itu profile. Di profile screen menampilkan informasi akun pengguna, lalu ada address screen. Address screen ini nantinya mengelola alamat pengguna. Lalu ada save receipt screen, itu menampilkan resep yang telah disimpan. Lalu ada payment history screen dan payment detail screen untuk menampilkan riwayat transaksi dan rincian setiap transaksi. Eh, Semua halaman ini dihubungkan dengan view model sehingga data dapat diambil dari database dan ditampilkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian saya sendiri itu saya mengerjakan pada fitur keranjang, terus ada pemesanan, pembayaran, serta sedikit penyempurnaan tampilan untuk pengalaman pengguna, di mana pada fitur keranjang sendiri di pada file product repository. Nah, file ini digunakan untuk mengolah pengambilan data produk dari Supabase. File ini itu dapat mengambil seluruh produk yang tersedia, mengambil produk berdasarkan kategori, mengambil detail satu produk berdasarkan ID-nya, lalu serta mengambil daftar kategori produk tersebut. Data dari repository ini nanti digunakan oleh halaman toko untuk menampilkan produk kepada pengguna. Lalu singkatnya sendiri dari store screen ke store view model, lalu ke product repository, lalu dari Supabase. Nah, kedua pada file card repository. Card repository. Oke, pada file ini itu digunakan untuk mengelola data keranjang pengguna di Supabase. File itu tuh mengenai proses pengambilan isi keranjang, menambahkan produk, memperbarui jumlah produk, menghapus satu produk, dan mengosongkan seluruh keranjang. Saat produk yang sama ditambahkan kembali, sistem tidak akan membuat data baru. Jadi, terus tetap menambah jumlah produk yang sudah ada. Oke. Lalu ada pada file store view model. Nah, pada file ini sendiri eh, digunakan untuk menjadi penghubung antara si tampilan toko dan produk repository. View model ini mengatur daftar produk, kategori, pencarian, loading, dan pesan error. Selanjutnya pada card view model, ini tuh file ini mengatur stats keranjang seperti daftar keranjang, jumlah barang, total harga, serta si aksi tambah, kurang, dan hapus produk. Lalu pada file product card, nah file ini tuh merupakan komponen tampilan produk yang dapat digunakan kembali. Jadi komponen itu menampilkan gambar, nama produk, harga, satuan, dan tombol untuk menambahkan produk ke keranjang. Lalu untuk store screenshot, untuk store screen ini, file ini digunakan untuk halaman toko yang menampilkan kolom pencarian, kategori produk, daftar produk, serta akses menuju keranjang. Selanjutnya pada file card screen,
Nah, file itu digunakan untuk memperbarui dengan badge pada ikon toko untuk menampilkan jumlah barang yang sedang berada di keranjang. Selanjutnya pada file order repository. Nah, file ini tuh digunakan untuk mengelola data pesanan di Supabase, yang dimana file ini menangani pembuatan order, menyimpan item yang dipesan, pengambilan detail maupun riwayat order, serta perubahan status order. Data utama pesanan ini disimpan dalam tabel order, sedangkan daftar produk yang dibeli disimpan dalam tabel order item. Selanjutnya pada file mitrans config. Nah, permintaan konflik ini tuh digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi mitrans sandbox seperti server key, client key, dan alamat API Snap. Konfigurasi ini tuh digunakan oleh mitrans repository saat mengirim permintaan pembayaran. Namun, perlu dicatat pada aplikasi produksi seperti sebaiknya disimpan di backend, bukan langsung di aplikasi Android. Hanya info saja. Lalu pada file mitrans repository. Nah, pada file ini tuh digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan API mitrans, di mana file ini mengirimkan data transaksi seperti nomor order, total pembayaran, nama pelanggan, dan daftar produk. Jika berhasil, mitrans memberikan token dari URL pembayaran. File ini pun digunakan untuk mengecek status transaksi seperti berhasil, pending, ataupun gagal. Secara singkat, alurnya itu aplikasi mengirim transaksi, lalu Nitras memberikan token dan URL. Setelahnya pengguna melakukan pembayaran, dan aplikasi mengecek status transaksi. Lalu pada file payment repository, nah pada file ini tuh digunakan untuk menyimpan dan mengambil data pembayaran dari Supabase. File ini menangani pembuatan data pembayaran, mengambil riwayat pembayaran, pengambilan detail pembayaran, perubahan status pembayaran, serta menyimpan token dan URL dari mitrans. Perbedaan order dan payment. Order menyimpan informasi barang yang dibeli, sedangkan payment itu menyimpan informasi proses pembayaran. Selanjutnya pada file checkout view model. Oke, pada file ini tuh mengatur keseluruhan proses checkout, di mana mulai dari memilih alamat, memuat order, memuat data pembayaran, meminta token mitrans, hingga memperbarui status transaksi. Jadi untuk simpel alurnya sendiri itu keranjang, lalu membuat order, lalu menyimpan item order, lalu membuat payment, setelahnya meminta token mitrans, lalu pengguna melakukan pembayaran. Selanjutnya pada file payment history view model. Gampangnya, file itu mengambil dan mengatur daftar riwayat pembayaran milik pengguna. Kita lanjut ke file selanjutnya, payment method screen. Untuk file ini merupakan halaman untuk memilih metode pembayaran seperti kris, e-wallet, atau transfer bank, sekaligus menampilkan ringkasan pesanan yang dipesan oleh pengguna itu sendiri. Kita langsung saja ke file payment success screen. Nah, file ini tuh nampilin konfirmasi bahwa pembayaran berhasil beserta nomor order, metode pembayaran, total, dan tanggal transaksi. Kita langsung saja ke file payment format utilities. Nah, fungsi file ini tuh digunakan untuk mengubah nilai angka menjadi format mata uang rupiah, misalnya kan 15.000 menjadi
dalam format rupiah 15.000 gitu kan ya. Oke, lanjut saja ke file Safora Topbar. Nah, ini hanya komponen Topbar yang dapat digunakan kembali untuk menampilkan judul halaman, tombol kembali, dan tombol aksi. Lanjut ke dashhead divider, dashhead divider. Oke, ini hanya komponen garis putus-putus saja yang digunakan sebagai pemisah pada keranjang atau di dalam layar. Jadi kesimpulannya dari pengerjaan saya untuk alur keseluruhan fitur yang saya kerjakan, pengguna itu membuka toko, lalu memilih dan menambahkan produk. Selanjutnya produk masuk ke keranjang. Pengguna melakukan check out, lalu order dan payment dibuat. Setelahnya data transaksi dikirim ke Mitrans, pengguna melakukan pembayaran, lalu statusnya pembayaran diperbarui, dan pada akhirnya halaman pembayaran berhasil ditampilkan. Jadi kontribusi saya ini hanya berfokus pada alur transaksi utama Safora. Hanya sekian dari saya. Selanjutnya dari rekan saya. Oke, baik. Untuk kesimpulannya di sini adalah Sapora telah berhasil dikembangkan sebagai aplikasi Android yang secara efektif dan diharapkan bisa menjawab permasalahan minimnya pengenalan kuliner Nusantara dan keterbatasan akses bahan makanan khas daerah dengan mengintegrasikan platform resep dan toko bahan makanan dalam satu ekosistem yang praktis dan mudah digunakan. Secara teknis, aplikasi ini mengimplementasikan arsitektur LJTM dengan Jetpack Compose, Supabase sebagai backend, dan Mitrans Snap sebagai gateway pembayaran. Sehingga seluruh fitur utama mulai dari authentication, eksplorasi resep, keranjang belanja, hingga manajemen profil dan riwayat transaksi dapat belanja dengan baik sesuai yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.